Cara bertahan saat tidak memiliki teman. Mengatasi kesendirian, bersikap positif, mendapatkan dukungan, mencari teman. Pertemanan sejati adalah aset dalam hidup, tetapi dalam beberapa bab kehidupan, mungkin Anda merasa tidak memiliki teman dekat. Jika situasi Anda seperti ini, Anda bisa mengatasinya dengan menyayangi diri sendiri dan belajar menikmati kesendirian. Masa-masa ini mungkin sulit, tetapi Anda akan terbantu dengan mengembangkan cara pandang yang positif dan mencari dukungan dari orang lain. Terakhir, jangan takut keluar agar bisa bertemu orang baru. Ingat, siapapun bisa menjadi teman potensial. Metode 1. Mengatasi kesendirian. 1. Sayangi diri sendiri. Artinya, Anda harus mencintai, menghargai, dan berbaik hati kepada diri sendiri. Sedang mengalami masalah? Sadari bahwa Anda tidak sendiri. Semua orang pasti pernah merasa sendirian dan kesepian. Hanya karena merasa sendirian, bukan berarti Anda tidak pantas atau aneh. Bahkan, perasaan itu menandakan bahwa Anda manusia. Ingat bahwa perasaan sendiri itu hanya perasaan, bukan bagian dari identitas Anda. Pikirkan bagaimana Anda akan memperlakukan orang yang disayangi jika mereka menderita. Sekarang, perlakukan diri Anda dengan cara yang sama. Mulailah dengan berbicara dalam bahasa yang baik, sama seperti kebaikan Anda saat berbicara dengan orang tercinta. Berikan sentuhan lembut kepada diri sendiri, seperti tepukan di punggung atau pelukan. Mungkin rasanya aneh, tetapi sebenarnya menimbulkan efek menenangkan. 2. Olah perasaan kesepian Anda. Kesendirian memang menyedihkan. Akan tetapi, Anda harus bisa memahami dan mengatasi perasaan itu, bukan menekan. Luangkan waktu untuk mengolah perasaan. Perhatikan ganjalan yang ada di tenggorokan, rasa sesak di dada, dan perasaan kosong di perut. Kemudian, Anda akan dapat mengatasi perasaan itu. Jika Anda merasakan dorongan untuk menangis ketika sedang mengolah perasaan, menangislah. Tidak perlu malu mengeluarkan emosi, bahkan Anda akan merasa lebih baik setelahnya. Mengolah perasaan tidak sama dengan meratap. Sebaliknya, memahami perasaan dapat membantu Anda mengatasinya. 3. Berfokuslah pada tujuan jangka panjang. Jika Anda merasa kesepian, curahkan energi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Apakah Anda ingin kuliah di kampus impian? Berfokuslah mendapatkan nilai bagus dan berpartisipasi dalam komunitas sekolah. Jika Anda bermimpi pergi ke Eropa, buatlah rencana menabung. Tulis tujuan dan rencana untuk mencapainya. Kesempatan Anda untuk mencapai tujuan akan lebih besar jika mengikuti rencana yang sudah tersusun. Tujuan besar memang agak menakutkan. Jadi, pecahlah menjadi tugas harian yang lebih kecil. Jika Anda ingin menulis novel, tetapkan tujuan untuk menulis beberapa halaman setiap hari. 4. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai. Anda bisa bersenang-senang sendirian, cukup cari waktu luang untuk melakukannya. Mungkin Anda suka menulis, hiking, atau melukis. Melakukan kegiatan yang disukai akan dapat memperbaiki suasana hati dan lebih mengenal diri sendiri. Cobalah menonton konser artis favorit. Pergi ke konser sendiri mungkin agak canggung, tetapi setelah di sana, Anda tidak akan merasa sendirian. Paling tidak, semua orang yang menonton konser punya satu kesamaan, yaitu menyukai artis atau musisi yang tampil. 5. Buat video YouTube. Jika Anda merasa kesepian, cobalah membuat video YouTube untuk menyapa dunia dan berbagi pikiran dan perasaan dengan berbagai jenis orang. Apapun yang Anda lakukan, menceritakan lelucon, menyanyi, atau memamerkan kemampuan memainkan bola atau merias wajah, Anda bisa terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui video yang menarik. Komunitas YouTube penuh dengan teman-teman potensial. Orang-orang mungkin menyukai video Anda dan memberi komentar menyenangkan yang dapat membawa pada pertemanan. Atau, Anda dapat menemukan teman baru dengan menonton dan mengomentari video pengguna lain. 6. Buatlah blog. Menulis blog pribadi adalah salah satu cara untuk berbagi minat Anda tentang suatu subjek kepada dunia, belajar banyak tentang subjek tersebut,
dan menjadi bagian komunitas produktif yang juga memiliki minat yang sama. Cari sesuatu yang Anda sukai, seperti bisbol, yoga, atau mode, dan mulailah menulis. Banyak blogger akhirnya membentuk komunitas teman ketika ada yang membaca tulisan mereka dan menjalin hubungan. Anda tidak perlu mengumumkan punya blog kepada orang lain, atau bahkan memublikasikan tulisan jika tidak mau. 7. Ikuti kursus daring. Alihkan perhatian dengan mencurahkan energi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Carilah informasi universitas terbuka atau kursus daring yang ditawarkan universitas. Anda mungkin sudah memiliki gelar atau memilih jurusan, tetapi ada banyak kursus lain di luar sana tentang bidang apa saja dari ekonomi mikro hingga sejarah Eropa, yang dapat membantu Anda menelusuri subjek yang menarik. Kursus daring juga memberi struktur dan makna hidup. Anda mungkin merasa hari-hari kosong tanpa teman, dan kursus merupakan cara yang bermanfaat dan produktif untuk mengisi waktu kosong tersebut. Metode 2. Bersikap positif. 1. Manjakan diri. Perawatan diri dapat memperbaiki suasana hati dan membuat Anda rileks. Luangkan paling tidak sehari dalam seminggu untuk membuat tubuh Anda rileks dan nyaman. Perawatan diri meliputi apapun yang membantu Anda memanjakan pikiran, tubuh, atau jiwa, seperti makan makanan sehat, berolahraga, tidur cukup, atau menikmati alam terbuka. Anda juga dapat melakukan aktivitas memanjakan diri seperti ke salon untuk dipijat, merawat wajah, mengecat kuku, atau potong rambut. 2. Mulailah bicara positif kepada diri sendiri. Anda mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki teman. Mungkin ada pikiran, aku tidak berguna atau tidak ada yang menyukaiku. Pernyataan ini tidak hanya salah, tetapi juga kontraproduktif. Kata-kata positif berarti berbicara yang baik kepada diri sendiri dan melawan pikiran negatif dengan sesuatu yang positif. Jika Anda sadar sudah berpikir tidak ada yang menyukaiku, pikirkan keluarga yang menganggap Anda hebat. Anda bisa mengatakan, tunggu, itu tidak benar. Aku punya keluarga yang menyayangiku. Buatlah daftar atribut yang menjadikan Anda teman yang baik, seperti selalu ada ketika dibutuhkan. Bakal lagi daftar ini ketika Anda merasa tidak berguna. 3. Kembangkan cara pandang yang positif. Mungkin pada awalnya sulit melihat kebaikan yang sebenarnya selalu ada di sekeliling Anda. Mungkin Anda terdorong untuk melihat keburukan di dunia dan memandang apapun dengan cara negatif. Cobalah mensyukuri apapun, seperti matahari yang bersinar atau kesehatan Anda. Mulailah dengan jurnal syukur tempat Anda dapat menuliskan 3 hal yang berjalan dengan baik di penghujung hari. Setelah melakukan ini beberapa waktu, Anda akan mulai menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seburuk yang Anda pikirkan. Daripada berfokus pada pikiran, berfokuslah memperlakukan orang lain dengan baik. Cobalah tersenyum kepada orang yang berpapasan dengan Anda di jalan. Mungkin Anda akan mendapat senyum balasan. 4. Miliki buku harian. Buku harian adalah sarana fantastis untuk menyelami pikiran dan melihat pengaruhnya pada perasaan dan perilaku. Buku harian juga memberi waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan pikiran dan merenungkan hidup dan nilai-nilai Anda. Buku harian juga tempat yang baik untuk menuliskan tujuan masa depan dan menemukan cara untuk mencapainya. Bakal lagi buku harian Anda setiap 6 bulan untuk menyadari bagaimana perkembangan dan perubahan Anda. 5. Olahraga teratur. Gaya hidup aktif membantu memperbaiki suasana hati dan membuat Anda lebih senang dengan diri sendiri. Olahraga tidak hanya akan memperbaiki suasana hati dan cara pandang, tetapi juga membuat tubuh lebih bugar. Jadi, pergilah keluar rumah beberapa menit setiap hari untuk berjalan-jalan atau menikmati sinar matahari dan udara segar. Mungkin Anda juga perlu mengikuti kelas olahraga di pusat kebugaran atau pusat rekreasi lokal. Menjaga kebugaran dengan cara ini memungkinkan Anda mendapat teman baru. 6. Jadilah orang yang baik. Kebaikan hati sangat banyak manfaatnya. Anda mungkin merasa ditolak dan marah kepada dunia, tetapi sikap seperti itu justru membuat orang makin menjauh.
Usahakan untuk jadi orang yang pengertian, baik, dan memaklumi. Jika Anda memancarkan kebaikan hati dan sikap positif, Anda juga cenderung akan menarik orang baik. Tersenyumlah kepada orang asing, tahan pintu untuk wanita lansia di belakang Anda, atau bantu anak-anak mencari bola mereka yang hilang. Metode 3. Mendapatkan dukungan. 1. Temui konselor. Kadang, Anda membutuhkan sedikit bantuan supaya bisa terbuka pada pertemanan baru. Pikiran dan perasaan negatif yang berlebihan mungkin merupakan sinyal masalah yang membutuhkan bantuan profesional. Selain itu, kesulitan dalam bersosialisasi mungkin merupakan indikasi kecemasan sosial, rasa malu, atau masalah lain. Konselor dapat membantu mengatasi masalah tersebut agar Anda lebih percaya diri menjalin pertemanan. 2. Nikmati waktu bersama keluarga. Mungkin sebenarnya Anda memiliki teman di bawah atap yang sama, yaitu keluarga. Mereka juga bisa menjadi teman yang baik meskipun Anda tidak memandangnya demikian. Nikmati waktu bersama orang tua atau saudara, atau hubungi mereka sesering mungkin. Mungkin Anda merasa mereka tidak bisa menjadi pendukung yang baik atau dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit, tetapi sebenarnya mereka bisa. Buatlah tradisi baru yang seru, seperti malam permainan seminggu sekali atau nonton film dengan pizza di hari Jumat. 3. Miliki hewan peliharaan. Meskipun tidak dapat menggantikan manusia, hewan peliharaan adalah teman yang setia dan dapat meringankan stres serta membuat hari-hari Anda lebih menyenangkan. Anda bisa mendapatkan anjing atau kucing di tempat penampungan hewan. Sebagai bonus, hewan peliharaan juga membantu mendatangkan teman baru. Ia menjadi alasan untuk bermain di luar dan mengobrol dengan pemilik hewan lain yang Anda temui di jalan atau di taman. Metode 4. Mencari teman. 1. Cobalah mengajak orang bicara. Ada banyak teman potensial di sekeliling Anda, tetapi mungkin Anda tidak tahu cara mendekati dan terhubung dengan mereka. Bagaimanapun juga, mengawali obrolan memang kadang menakutkan. Akan tetapi, jangan meragukan diri sendiri, Anda bisa. Ambil napas dalam, dan tanyakan sesuatu kepada orang asing atau komentari lingkungan sekitar. Aturan dasarnya adalah orang senang membicarakan diri dan minat mereka. Jadi, carilah isyarat yang dapat membuat mereka berbicara. Misalnya, Anda sedang mengantre di toko dan di depan Anda adalah orang yang senang memainkan ponsel. Anda bisa mengatakan, "Kamu hebat. Apa tujuan game itu?" Cobalah mengajukan pertanyaan terbuka yang memancing lawan bicara memberi jawaban detail, bukan hanya ya atau tidak. Contoh pertanyaan terbuka yang bagus adalah, olahraga favoritmu arung jeram? Apa yang kamu suka dari arung jeram? 2. Ekspos diri Anda pada situasi sosial. Jika Anda merasa kesepian atau tidak yakin dengan kemampuan berteman, mungkin Anda tergoda untuk menolak undangan pesta atau aktivitas lain. Akan tetapi, acara ini merupakan kesempatan berharga untuk mencari teman. Tenangkan diri ketika gugup, dan pergilah ke pesta kantor atau acara selamatan sepupu Anda. Itu adalah risiko yang mungkin membuahkan teman baru. Melihat orang dapat membantu Anda untuk lebih menyukai mereka, itu disebut efek eksposur. Pilih tempat tertentu, seperti kedai kopi atau kafe dan duduklah di sana. Siapa tahu, Anda bisa berteman dengan karyawan atau tamu lain. 3. Bergaulah dengan sikap positif. Orang tertarik kepada orang lain yang memancarkan energi positif. Pastikan Anda selalu bicara baik tentang orang lain. Gosip murahan, meskipun kadang menghibur, bukan cara untuk mencari teman baru. Selain itu, jangan lupa tersenyum. Anda otomatis akan tampak lebih ramah dan gampang disukai. Orang menyukai orang lain yang membuat mereka senang. Jadi, jangan segan memuji dengan tulus dan memberi dukungan. Anda dapat mengatakan, "Hebat ya, kamu kerja sukarela di penampungan tunawisma setiap minggu. Mengesankan. Ayo dang, ceritakan lagi." 4. Kejar minat Anda bersama orang lain. Bergaul dapat memperbaiki suasana hati dan cara pandang. Jika Anda menggeluti satu olahraga atau hobi, pergilah ke acara klub, pertemuan, dan kompetisi.
Pada acara-acara tersebut, Anda akan bertemu orang-orang yang memiliki kesamaan dengan Anda. Mengobrol akan mudah dilakukan, Anda hanya perlu mulai dengan membicarakan minat yang sama. Jangan takut bergabung dengan klub yang kegiatannya belum pernah Anda lakukan, seperti drama atau bowling. Anda dapat bertemu banyak orang yang sama tidak berpengalamannya, dan menciptakan ikatan melalui tantangan yang dihadapi dan kesalahan lucu. Pelan-pelan dahulu jika Anda ragu. Namun, jangan biarkan rasa takut ditolak menghalangi keinginan Anda untuk bergaul dengan orang-orang menarik yang memiliki pemikiran sama. 5. Cari orang-orang yang berpikiran sama dengan Anda di internet. Meskipun perlu beberapa waktu untuk menemukan teman di daerah tempat tinggal, Anda dapat bertemu banyak orang di internet yang memiliki pemikiran, ide, dan gairah yang sama. Pertemanan daring tidak seakrab pertemanan dunia nyaman, dan biasanya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kesepian. Namun, ini tetap merupakan cara yang bagus untuk memiliki teman dan melewatkan waktu. Namun, jangan lupa mencari teman di dunia nyata, dan hati-hati ketika bertemu atau berhubungan dengan orang yang Anda kenal di internet. 6. Cobalah kerja sukarela. Melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan, seperti proyek layanan masyarakat, adalah cara yang bagus untuk bertemu orang dan memberi kepada masyarakat. Dengan membantu orang-orang yang kurang beruntung, Anda tidak akan terlalu memikirkan diri sendiri dan dapat memperbaiki sudut pandang. Bahkan, Anda akan merasa jauh lebih bersyukur. Bantu orang dewasa dan anak-anak belajar membaca di perpustakaan lokal, bekerja sukarela di dapur umum, atau membantu membersihkan taman.